Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrew Muhammad Santoso. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang jurnal yang saya analisis di mata kuliah korosi yang diampu oleh Ibu Puji Astuti Ibrahim MFI. Langsung saja, untuk jurnal yang saya ambil itu yang pertama adalah tinjauan aspek korosi pada makanan dalam kemasan kaleng. Jurnal yang kedua adalah pengaruh campuran etanol pada lajur korosi tangki bahan bakar. Jurnal yang pertama adalah tinjauan korosi aspek korosi pada makanan dalam kemasan kaleng. Produk yang merupakan bahan minuman dalam kemasan kaleng umumnya berasal dari bahan alami yang masih segar, seperti berbagai jenis daging, ikan, sayur, susu, buah yang diolah secara fisik dan atau kimia agar disajikan dalam bentuk kemasan dalam kaleng. Untuk berbagai tujuan, misalnya memberikan rasa, aroma, warna, dan untuk mengawetkan ke dalam produk-produk tersebut. Seringkali ditambahkan seperti senyawa-senyawa kimia yang disebut senyawa adiktif. Dengan demikian eh, tinjau dari segi kimianya, jelas bahwa produk makanan dalam kaleng berbeda dengan bahan-bahan alami yang lebih segar, sehingga sebelum dipasarkan produknya harus sudah memenuhi persyaratan kesehatan. Oke. Kita ke pengertian korosi dulu. Korosi itu adalah merupakan penurunan kualitas logam sebagai akibat reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungannya. Korosi contohnya adalah korosi pada pipa yang akan mengakibatkan terjadi pengurangan ketebalan pipa. Korosi yang terjadi pada kaleng makanan itu ada dua. Di sini ada bagian dalam kaleng atau korosi internal dan bagian pada luar kaleng korosi eksternal. Untuk di bagian dalam, untuk di bagian dalam, Untuk di bagian dalam itu, hal ini dikarenakan dengan berlangsungnya proses yang memberikan akibat perlindungan secara elektrokimia terhadap logam dasar dari serangan korosi yang disebabkan oleh kontak dengan produk melalui pori-pori atau bagian-bagian yang cacat dari lapisan timah. Korosi pada permukaan lapisan timah mula-mula berlangsung seperti etching yang kemudian diikuti oleh proses pengelupasan timah atau yang disebut detining. Proses etching ini terjadi pada bagian kaleng yang terbasahi oleh produk dan biasanya tampak setelah selang waktu 1 bulan, sedangkan proses tersebut detining biasanya setelah penyimpanan selama 1,5 tahun. Proses detining bisa terjadi lebih cepat bila lapisan timahnya terlalu tipis atau produk dikalengkan terlalu korosif. Proses pengelupasan timah ini sering dijumpai terjadi pada daerah batas antara isi dan ruangan atas atau disebut space yang berlangsung cukup cepat. Korosi semacam ini bisa disebut waterline detining yang terjadi karena volume ruangan atas yang terlalu besar, kandungan oksigen yang terlalu tinggi, atau pemvakuman yang tidak sempurna. Hal ini lanjut. Akibat bagian dalam yang terkorosi itu, pertama, produk makanan tercemar oleh produk korosi sehingga berbahaya bagi konsumen. Yang kedua, kaleng yang terkorosi menjadi bocor sehingga kerusakan menjalar kemana-mana, terutama pada saat pengangkutan dan penyimpanan. Kaleng yang bocor juga dapat menyebabkan masuknya mikroba-mikroba dari luar yang mengakibatkan pembusukan makanan yang ada di dalamnya. Korosi selama jangka waktu produk disimpan dapat merubah rasa, warna, serta aroma makanan sehingga dapat menghilangkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang bersangkutan. Keempat, permukaan luar kaleng yang rusak dapat membatalkan niat konsumen untuk membeli meskipun produk yang dalamnya masih utuh. Lanjut kita ke bagian dalam. Korosi bagian logam dasar umumnya terjadi karena tidak sempurna lapisan timah. Proses ini biasanya terjadi karena perlindungan timah terhadap logam yang kontak dengan produk tidak cukup besar. Kurangnya perlindungan dari timah ini biasanya disebabkan karena terserapnya bahan-bahan dari produk makanan yang permukaan lapisan timahnya. eh, Misalkan contoh seperti acar kubis sehingga menghambat proses korosi dari lapisan timah tersebut. Korosi pitting ini dapat menghasilkan gas hidrogen yang dalam jumlah cukup besar, sehingga dapat mengakibatkan pelepuhan kaleng pada jangka waktu setahun. Lanjut ini di korosi bagian luar atau external corrosion ini.
Korosi ini terjadi pada kaleng bagian luar yang berupa rusting pada baja dasar, korosi serta staining pada lapisan timah. Karat atau yang disebut rust dalam bahasa Inggris pada baja dasar terjadi jika baja dasar berhubungan langsung dengan lingkaran luar melalui pori-pori yang terdapat pada lapisan timah atau bagian dari lapisan timah yang rusak. Air dan oksigen merupakan faktor yang penting terjadinya karat. Di samping faktor yang lain seperti temperatur, zat tertentu yang terdapat dalam air dan sebagainya dapat menghasilkan korosi celah. Oke, untuk pengendalian korosi itu yang pertama untuk yang bagian luar itu, yang pertama ada mempercepat proses pendinginan kaleng. Yang kedua mempercepat proses pencucian kaleng. Tiga itu mempercepat pengeringan. Yang keempat itu memodifikasi cara-cara pengalengan. Yang kelima tidak memberikan cat pada kaleng. Yang ketujuh penyimpanan yang di tempat kering. Kenapa harus mencepat proses pendinginan itu? Karena akan mempercepat proses korosi kalau misalkan pendinginan ini akan lama. Terus untuk pengendalian korosi yang di bagian dalam itu yang pertama menggunakan lapisan lacquer yang akan menghalangi kontak antara produk dengan metal. Yang kedua memodifikasi volume headspace untuk mengatasi staining besi sulfida. Yang ketiga itu penggunaan template yang dipasifasi secara katodik di chromat di treatment atau yang disebut CDC. Kesimpulan untuk jurnal pertama ini, peranan ketebalan lapisan timah terutama pada produk dengan kesamaan tinggi nampaknya tetap menentukan meskipun digunakan lapisan dinding pelindung organik. Yang kedua, perlu adanya standar atau persyaratan untuk kaleng maupun hasil pengelapan secara keseluruhan yang dapat menjamin hasil yang aman bagi konsumen dan bahkan juga produsen. Lanjut untuk jurnal yang kedua itu adalah pengaruh campuran etanol pada laju korosi tangki bahan bakar. Jurnal kedua ini pendahuluannya pertama tangki motor umumnya terbuat dari plat baja yang sudah dilakukan oleh proses galvanis. Pada proses galvanis atau suatu proses pelapisan pada lembaran baja agar baja tidak mudah berkarat. Komposisi cairan galvanis terdiri dari 97% zinc atau seng dan kurang lebih 1% aluminium, sisanya bahan lain hingga 100%. Di sini, peran zinc sangat penting untuk melindungi lembaran baja dari polutan-polutan yang dapat menyebabkan karat. Pada lembaran baja tersebut, zinc yang dapat di lapisan akan mengorbankan diri agar termakan oleh polutan-polutan tersebut hingga habis dan baru proses karat itu dimulai. Sehingga fenomena tersebut diperlukan sebuah penelitian untuk mengaji efek penggunaan etanol dengan laju korosi pada tangki bahan bakar yang terbuat dari logam. Campuran etanol yang digunakan adalah E10, E20, dan E30 basis volume. Oke, untuk tahapan menghitung laju korosi, ini yang pertama adalah pemilihan alat dan bahan. Itu memilih alat bahan untuk yang dimana akan membantu dalam menghitung laju korosi. Yang kedua, membuat media uji. Mengambil sampel dari tangki itu sendiri supaya sebagai sampel. Yang ketiga itu perendaman sampel. Merendam sampel dengan air dengan cairan etanol dengan wadah tertutup. Yang keempat, pembersihan sampel. Perendaman menggunakan mesin ultrasonic cleaner launch CNC 601A itu supaya yang karat-karat yang ada di bagian luar itu terkelupas atau turun dengan getaran yang sangat cepat. Habis itu pengukuran massa. Pada setiap minggu sampel tangki dibersihkan dan dicatat pengurangan beratnya, maaf. Oke, untuk hasil pembahasannya itu perhitungan berat jenis densitas sampel itu berat jenis sampel diperoleh dengan cara pengukuran langsung yaitu dengan membandingkan berat sampel terhadap volumenya. Dari data berat dan volume sampel diperoleh berat jenis sampel D adalah diameter per massa per volume. Masanya itu 57,5 gram dibagi 8,1 cm kubik yang menghasilkan 7,1 gram per cm kubik. Untuk menghitung luas permukaan sampel diperoleh dengan cara pengukuran langsung dengan menggunakan jangka seorang dengan diperoleh hasil berikut. Uh, dengan rumus di atas yang 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi dan ditambah lagi 2 kali lebar kali tinggi.
yang didapatkan seperti yang ada di sampel ini. Lanjut, ini ada pembahasannya atau hasilnya. Laju korosi direndam dalam S10 itu dari hasil uji peroleh bahwa tidak ada pengurangan berat sampel selama perendaman selama 1344 jam pada campuran S10. Berdasarkan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa penggunaan S10 tidak berpengaruh terhadap laju korosi tangki bahan bakar. Yang kedua itu adalah laju korosi yang direndam dengan rendam dalam E20. Dalam hasil uji lampiran pertama ini diperoleh bahwa pengurangan berat ketiga sampel setelah direndam adalah 0,5 gram atau 500 miligram. Diketahui bahwa berat jenis sampel 7,1 gram per cm kubik. Luasan luas sampel yang direndam 325,5 inci per segi, dan lama perendaman 1344 jam, maka laju korosinya adalah sebagai berikut. Milimeter per year E20 sama dengan 534 Wig per diameter per alas sama waktunya. EW itu penyusutan berat. Jadi yang dihasilkan adalah meter per year-nya itu adalah 0,0859. Lanjut, yang ketiga adalah laju korosi yang diredam dalam E30. Dari hasil uji diperoleh bahwa pengurangan berat ketiga sampel setelah direndam adalah 0,5 gram atau 500 miligram. Diketahui bahwa berat jenis sampelnya 8,2 gram cm kubik. Luasan sampel yang direndam 285 inci per segi dan lama perendaman 1344 jam, maka laju korosi sebagai berikut. Milimeter per year yang E30 itu 543 dikali dengan penyusutan berat dibagi dengan densitas dikali dengan luas permukaan dan dikali dengan waktunya. Setelah itu dihasilkan menjadi 0,0850 mm per year. Oke, untuk analisisnya, korosi pada sampel tangki bahan bakar diakibatkan oleh reaksi oksidasi atau anodik. Reaksi tersebut terjadi ketika logam dicelupkan dalam larutan etanol, maka beberapa atom logam akan larut ke dalam larutan dengan melepaskan sejumlah elektronnya, sehingga logam mengalami oksidasi. Bagian mengalami oksidasi tersebut, anoda, kadang-kadang oksidasi tersebut reaksi anodik. Pada kenyataannya, hasil pengujian tersebut masih dibagi dua, karena ketika motor penggunaan bahan bakar etanol yang terendam atau bersentuhan dengan campuran etanol, hanya bagian dalamnya saja dan bagian luar tidak ikut terendam. Dengan demikian, laju korosi aktual disajikan dalam tabel berikut. Itu adalah campuran untuk E10 itu milimeter per year itu kosong atau tidak terjadi apa-apa. Untuk E20 itu milimeter per year-nya itu 0,429. Untuk E3-nya itu 0,0425. Yang bisa kita asumsikan kehilangan berat seluruhnya terjadi pada sisi lebar permukaan sampel, bukan pada sisi ketebalannya. Eh, Sekian dari presentasi yang bisa saya sajikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.